Nama gua Faris, Gua Dandi. dan ini adalah kisah antara kita dan mereka. Pada episode pertama antara kita dan mereka, saat ini kita mengundang seorang tamu yang memang memiliki kisah-kisah misteri semenjak ia kecil. Kita sebut saja dengan nama Alex. Untuk kisah yang pertama ini, akan gue jelaskan awalnya. Alex dan ibunya pergi ke mall ke daerah Depok. Awalnya berniat untuk jalan-jalan dan juga makan-makan. Perjalanan dari daerah Bojong ke Depok memang tidaklah seperti sekarang. Dulu jalan-jalan masih rusak dan juga penuh lubang, apalagi di Depok. Pohon-pohon masih banyak di mana-mana. Kendaraan juga masih belum banyak. Mungkin saat itu mall tersebut merupakan mall yang memang satu-satunya yang terbesar di daerah Depok. Ketika sudah sampai sana, saat itu Alex dan juga ibunya ingin menyeberang jalan. Dari kejauhan, dia melihat ada seseorang yang sedang mandi di kubangan air atau kubangan lumpur di pinggir jalan di seberang sana. Selanjutnya, biar dijelaskan langsung oleh Alex. Jujur aja, gue melihat ada cewek mandi di dalam kobangan itu. Cewek mandi nih ya. Jadi itu gue udah mengerti lah kalau itu sosok wanita intinya, meskipun gue masih usia 3 tahun ya. Tapi gue melihat wanita itu jelas banget gitu. Dan itu seperti kayak mandi di bathtub gitu. Jadi kayak setengah badannya itu tenggelam di dalam kobangannya. Kobangan yang warna coklat dan semuanya itu benar-benar berlumpur lah, yang berlumpur. Dan gue lihat benar-benar dia mandi kayak keramas, kayak mainin rambutnya gitu, kayak mainin rambutnya aja. Tapi bayangin itu di siang hari loh, itu siang hari. Iya, siang. Nah itu gue kan masih dipegang nyokap gue ya, gue masih dipegang nyokap gue itu. Gue belum wandering around lah, gue belum jalan-jalan. Dan gue kan tertarik dong, sebagai seorang anak kecil sangat tertarik dong dengan hal-hal seperti itu kan. Ini apa gitu, gue bertanya-tanya bener nih di dalam diri gue, anjirnya apa sih, kok ada cewek mandi nggak malu apa ya. Dan itu benar-benar bentuknya kelihatan kayak dia telanjang, benar-benar naked nude yang di pinggir jalan. Gue samperin dong, jalan-jalan, gue deketin nih, tapi belum nyampe ke kobangan itulah, masih di pinggir-pinggirnya. Dan yang lucunya ini, dan lucu bukan lucu sih, aneh ya, yang aneh itu gak ada satupun orang ngeliat dong. Kan itu lalu lalang ya, banyak motor, mobil ya, orang lalu lalang di situ. Itu benar-benar nggak ada orang yang ngeliatin dia. Dan gue mulai berpikir kan, kok ini orang nggak ada yang nontonin kan. Biasa kan kalau di Indonesia gitu ya, kita kan kalau ada kejadian aneh gitu ya, Iya, pasti ya, pada ngumpul di pinggir gitu. Iya, I see, Ngeliatin makanya itu. Makanya gue bingung banget, kayak anjir nih apaan sih, kok dia mandi tapi nggak ada yang ngeliatin, masa gue doang yang ngeliatin dia gitu kan. Ibu lu ngeliat? Nah gini, jadi pas gue benar-benar udah mau nyamperin itu dan gue benar-benar tertarik melihat wanita lumpur ini, nyokap gue langsung mencengkeram gue gitu, langsung ngambil gitu. Terus kan gue kayak ngomong, mama itu ada sesuatu gitu, kayak nunjuk gitu. Tapi kayak nyokap gue tuh ya udah kayak nggak peduli gitu kan, kayak gue langsung ditarik aja tuh menuju plaza itu dan kita mulai makan di hari itu juga. Jadi kayak tahu sebenarnya, cuma biar nggak ngeliat aja gitu langsung ditarik gitu ya sama nyokap gitu ya. Iya nggak tahu juga sih, tapi ya udah setelah itu kita kayak makan as usual aja, nggak ada yang terjadi apa-apa. Dan setelah kita makan pun gue nggak lihat si cewek itu lagi kemana, benar-benar hilang, nggak ada bekas jejak dia, nggak ada orang-orang, nggak ada apapun, dan kobangan itu masih ada di situ mungkin sampai sekarang. Tapi itu kayak di tengah jalan apa gimana mandinya? Jadi di pinggir jalan gitu, jadi kayak misalkan ada aspal gitu ya, jalan aspal. Nah ini kayak menuju parkiran plaza iya. ini.
itu gede banget kobangannya benar-benar. Itu warnanya coklat dan gue masih inget banget mukanya itu nggak kelihatan, mukanya jadi kayak lumpur, selumpur-lumpurnya lumpur, rambutnya panjang berlumpur juga, dan bentuk badannya semuanya lumpur coklat pekat, dan dia mandi as usual like in the bathtub. Dan gitu aja, ya udah kayak gak tahu juga itu apa. Sampai sekarang gue masih bingung apa itu orang gila ya atau gimana gitu loh. Tapi kayaknya kalau berarti tipikalnya dia bukan yang muka serem pucat atau kayak kecelakaan gitu, enggak ya? Enggak, malah dia benar-benar bentuk tanah aja, ya udah kayak kita membayangkan manusia lumpur seperti yang di kartun-kartun atau apa ya gitu, benar-benar selumpur coklatnya, lengket-lengketnya. Dan dia nggak ngelihat gua sih, untungnya ya dia nggak ngelihat gua, dia cuman kayak sibuk aja gitu loh, sibuk aja. Ih gila, lumpur coy. Maksudnya kan di pinggir jalan juga nggak ada yang ngeliat, maksudnya di situ dia mandi tapi nggak ada yang merhatiin gitu kan, di situ yang paling aneh gitu loh. Iya, suatu yang aneh gitu, nggak mungkin kayak orang Indonesia ngelihat yang aneh nggak dilihat gitu. Iya, apalagi itu kan kayak di tempat ibaratnya di mall gitulah ya, di parkiran mall kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada yang, apalagi nggak ada yang negor, kayaknya aneh gitu loh. Iya, itu yang benar-benar. Mungkin emang tempatnya bekas apa kali gitu. Ya gue mau menceritakan cerita horor di daerah tempat tinggal gue lah, namanya Jongbo, Bojonggede itu. Nah ini sama sih kejadiannya itu waktu gue masih kecil lah, mungkin SD, seusia SD atau SMP, gue nggak begitu ingat. Dan ini kejadian di rumah gue loh, jadi lu bayangin aja gue tinggal di rumah itu berpuluh-puluh tahun dan itu kejadian benar-benar nyata. Ya, tapi rumah lu tuh yang di samping rumah gede itu bukan sih? Rumah gue tuh deket TK, depan TK. Oh iya. Tapi nggak di depannya banget. Selang serumah ya? TK, iya selang serumah itu baru rumah gue. Yang garasi ya kosong lah sekarang gitu, warna hijau. Nah itu rumah gue. Itu dulu rumah gue juga udah segede itu sih. Jadi sebelumnya rumah gue emang kecil, tapi diperlebar, ada garasi ya segala macem. Nah jalan menuju rumah gue itu ada 2 pintu. Satu pintu itu di ruang tamu nanti munculnya, itu biasanya kalau kita terima tamu lah, teman-teman atau teman nyokap, bokap, itu biasanya munculnya di situ, nanti kita suguhkan lah teh segala macam, kue. Nah, terus ada satu pintu lagi nih melalui garasi gua. Dulunya ada mobil di sini. Nah, itu langsung menuju ke kamar gua. Nah, di kamar gua ini sebenarnya itu nggak hanya kamar sih, jadi kita juga punya setup PC gitu. Pokoknya kita main-main biasanya di sini nih, tetangga-tetangga gua mainnya di sini, adik gue mainnya di sini, kakak gue mainnya di sini, gue juga tidurnya di sini, gitu. Nah di sebelah kamar gue ini ada ruang tengah, namanya ruang tengah ini ada TV, ada sofa. Nah ini biasanya tempat berkumpul keluarga lah pada umumnya lah ya. Itu kita lalu lalang situ, ada koridornya juga. Itu langsung berhubungan sama ruang tamu juga, dan ada kamar-kamar lainnya lah, ada dapur, ada kamar lain. Nah itu langsung berhubungan juga dengan kamar nyokap bokap gue. Ini yang harus diingat baik-baik ya. Jadi ada kamar nyokap bokap gue, ada ruang tengah, dan ada kamar gue. Ini semuanya masih berhubungan gitu. Gak yang kena sekat pintu lah, kecuali kamar nyokap gue. Tapi ada pintunya kan? Iya ada pintunya. Tapi pintunya itu di kamar nyokap gue doang. Oh iya. Dari kamar gue itu dia tuh kayak los aja sebenarnya, kayak apa ya? Kayak los aja langsung ke kamar tengah gitu, nggak ada pintunya. Tapi pintu keluarnya ada yang menuju garasi. Nah ini highlightnya ya. Jadi posisi rumah gue sebenarnya nggak besar-besar banget, tapi ini cukup membutuhkan waktu lah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah ini suatu sore nih, ini yang harus dipikirkan baik-baik ya. Itu kejadiannya adalah maghrib, bener-bener literally maghrib. Jadi memang nih ya, kalau kata orang-orang tuh maghrib memang waktunya yang agak rawan ya. Jadi ya ini rawan banget, bener itu nggak salah. Dan gue percaya akan hal itu. Dan kenapa alasan kita harus tutup pintu setiap maghrib dan kita segera sholat, itu bener-bener gue pahamin di hari ini. Jadi waktu itu gue sama adik gue doang nih di rumah. Biasanya tuh kakak gue kan kalau nggak salah dia udah kuliah sih, apa dia nggak tahu lah, pokoknya dia nggak ada di rumah.
Bokap gue kerjanya jauh di luar pulau, berarti yang tinggal di situ cuman nyokap gue dan adik gue. Nyokap ini biasanya dia tuh suka pengajian, suka belanja sore-sore lah, pokoknya kegiatan nyokap pada umumnya gitu di Bojonggede lah. Biasanya mampir-mampir ke tetangganya gitu, arisan. Nah itu gue ditinggalkan sama adik gue, sama gue. Sebenarnya adik gue sama gue tuh cuman umurnya selang setahun lah, berarti seumuran dong ya nggak sih? Kayak bukan bocah lagi lah, bukan anak kecil banget lah gitu, udah remaja lah. Kita dua-duanya udah remaja nih. Nah itu di sore itu, di menjelang maghrib lah, sekitar pukul 5.50 ya waktu itu, 5.50 sore, itu gue sedang menonton televisi di ruang tengah. Dengan hikmatnya lah gue benar-benar fokus melihat acara TV itu, nggak tahu acara apa, tapi itu memang berhubungan dengan azan maghrib setelah itu, jadi kayak langsung ada azan maghrib lah. Pas gue lagi nonton asik-asiknya, adik gue itu lagi main PC, lagi main komputer di ruang gue. Di ruang gue itu dia madep ke garasi lah gitu, ada jendela dan langsung kelihatan garasi kita, kelihatan mobilnya. Dan gue masih bisa ngeliat adik gue dong ya nggak sih, gue masih bisa ngeliat adik gue gitu, karena nggak ada pintu di situ. Ruangannya jadi los kita, itu kan. Iya los, gue bisa ngeliat dia, gue bisa ngeliat keadaan dia gimana, dia masih main asik dan gue masih nonton dan masih azan maghrib nih. Nah begitu azan maghrib selesai, tiba-tiba nih pintu depan tuh ada pagar, kita punya pagar itu kebuka dan ada ucapan assalamualaikum gitu, kayak orang datang, suaranya seperti suara wanita lah, assalamualaikum, masuk, dan pintunya dibuka. Nah itu langsung berhubungan dengan adik gue, dan adik gue kan deket banget dengan pintu nih, tapi dia lagi fokus, benar-benar fokus main PC lah. Lagi fokus banget main PC, pokoknya asik banget, dia benar-benar nggak peduli, pokoknya ini orang ya udah asik aja kayak lupa gitu. Tapi memang waktu itu gue lumayan ngeh ya, soalnya habis azan maghrib nih gue ngeh. Dan itu bener aja pas pintu itu dibuka, ternyata nyokap gue pulang nih, habis belanja atau apalah, gue nggak inget, pulang. Dia pakai hijab warna putih, saya inget gue nih, warna putih, pakai daster hijab warna putih, soalnya nyokap gue emang pakai hijab gitu. Dan gue sekilas melihat dia, kemudian dia melewati ruang tengah itu, melewati sofa gue lagi tiduran gitu. Dan kelihatan dong kan di TV itu crossing kan, maksudnya gue ngelihat TV itu di ruang tengah dan nyokap gue lewat, pasti kelihatan dong ya nggak sih? Ya kan, sosoknya ini kelihatan nyokap gue yakin nih nyokap. Ada pantulannya gitu lah ya. Iya kelihatan lah, ini gue ngeliat nyokap udah pulang nih. Ya udah, biasa kan dia suka bawa belanjaan gitu kan, dia naruh ke meja makan gitu, atau ngajak makan lah atau gitu gimana, atau ke dapur dulu. Tapi enggak, saat ini dia ya udah langsung aja ke kamar gitu. Jadi buka pintu kamar, trek, kedengeran suara bedenyitnya, terus ditutup lagi. Tas rapat, bener-bener rapat, pintunya rapat serapet-rapetnya. Dan gue masih lanjut nonton, bener gue fokus nonton, adik gue masih main PC, suasana masih suasana gelap maghrib, dan gue belum nyalain lampu semua tuh. Jadi masih gelap-gelapan tuh, di ruang tamu gelap, di teras juga gelap. Masih males lah, gue masih lagi mager-magernya. Biasanya nyokap gue yang teriak nyalain lampu, jadi suruh nyalain lampu. Tapi kebetulan nih nyokap gue lagi nggak merintah itu gitu loh, beda kayak biasanya. Ya udahlah, biasa aja lah, gue nonton lagi asik. Tiba-tiba dia manggil nama gue, Lex, lah gitu. Dia dari dalam kamar tuh. Iya, di dalam kamar tertutup. Dia ngomong something really fast gitu, cepet banget, dan gue nggak ngerti kan dia ngomong apa. Biasanya dia emang teriak gitu kan, teriak, nanti gue nyamper, nanti baru ngomong jelas. Itu gue nggak ngerti sama sekali. Ya udah gue dengerin apa mah gitu, kayak kuping gue tuh ngedeketin pintunya gitu, kayak mau mendengar. Tapi diam, benar-benar sepi gitu, kayak ya udah hening teng gitu. Kayak gue tungguin aja nih, kok nggak manggil lagi ya. Tapi nggak tahu kenapa gue tuh nggak punya niatan buat ngebuka pintu. Aneh banget itu. Gue hari itu gue nggak ngerti, gue nggak berniat ngebuka pintu. Ya udah gue, ya mungkin dia cuma manggil gue aja kali ya gitu, cuma ngerjain aja. Gue balik lagi dong ke sofa, gue tiduran lagi, gue nonton dengan asiknya. Dan gak lama, kayak 5 menit kemudian itu ada salam lagi dong, ada assalamualaikum lagi, suara wanita, dan suaranya persis seperti yang sebelumnya. Dan gue jawab seperti biasanya. Adik gue masih main PC sedang asiknya. Pintu kamar yang keluar itu kebuka, dan muncul sosok yang sama persis
kayak sosok nyokap gua persis banget, pakai hijab putih, pakai daster, dan dia jalan melewati ruangan TV, tapi dia bawa belanjaan dan dia naruh belanjaannya di meja. Dan gue benar-benar merinding saat itu dan gue udah beku banget. Gue nggak tahu anjir kok ini nyokap tadi bukan nyokap ya, nyokap gue ini. Terus gue perhatiin lagi kan, gue liatin mukanya, anjir nih nyokap, ini beneran nyokap. Dia bilang salam dan dia bawa belanjaan. Tapi bukannya 10 detik lalu nyokap gue udah masuk pintu, ya udah masuk kamar. Terus gue langsung kaget dong, gue langsung loncat dari sofa. Gue berdiri dan gue celingak-celinguk. Gue lihat lagi nyokap gue dan dia masih di situ dan dia kebingungan juga ngeliat gue dengan belanjaan itu. Dia nanya, kenapa Lex, kenapa gitu. Enggak mah, tapi tadi Alex melihat mama udah pulang barusan jam maghrib. Terus dia jawab, apaan sih Lex, orang mama baru balik nih, baru belanja dari sebelah ini loh, tadi juga sempat arisan dulu gitu. Ya bener mah, nggak mungkin. Aku beneran ngeliat mama balik dan buka pintu kamar. Terus aku kan bingung kan, gue bingung banget nih. Langsung gue tanya adik gue dong, ya nggak sih, yang adik gue yang masih melongo di PC-nya itu. Gue tanya, namanya itu dia William. Will, iya kenapa Lex? Iya ini kan nyokap kan? Iya benar. Ya terus kenapa? Ya enggak, tadi kan lu lihat nggak sih nyokap udah masuk? Nah dia langsung sontak, dia juga berdiri juga dong kayak kaget, anjir. Oh iya benar juga Lex kan. Tadi nyokap udah masuk ya, udah salam. Kok ada nyokap lagi gitu? Ya udah kan kita lihat-lihatan bertiga, anjir gini gimana dong? Gue harus ngapain gitu? Gue bingung kan. Wah gila sih. Gue udah freeze banget, gue udah frozen. Sosok nyokap gue yang di ruang tengah ini juga frozen. Kita semua lihat-lihatan doang selama beberapa detik. Dan cuman satu hal yang bisa gue lakuin waktu itu. Tahu nggak apa yang gue lakuin? Doa. Gue dobrak pintu kamar nyokap gue. Gue lari, gue dobrak sekuat tenaga dan gak tahu kenapa itu keberanian gue muncul, benar-benar gue muncul. Soalnya gue takut, men. Bisa aja kan itu maling kan atau something gitu loh. Yang nyamar gitu ya. Iya, maling atau apa kan, gue juga takutnya itu kan. Masuk kamar lagi, nyokap kan banyak barang berharga. Ya udah gue dobrak, gas. Dan gue nyalain lampu masih mati. Gue lihat semua sekeliling kamar nyokap gue ini. Gue lihat di bawah kasurnya, gue buka lemarinya, gue lihat di dekat meja riasnya, bener-bener kosong, nggak ada siapa-siapa di kamar itu, kosong, habis, bener-bener habis, nggak ada. Dan gue udah kayak yang mau kencing di celana juga nggak bisa karena udah habis energi gue, kayak benar-benar udah lemes gitu ya. Seketika hilang. Iya, energi gue tuh hilang, kayak gue nggak bisa berdiri lagi. Anjir, gue harus ngapain nih? Terus nyokap gue ngeliat kan. Nah ini hopefully nyokap gue yang asli. Kenapa Lex gitu? Kenapa sih kok sampai didobrak segala pintunya? Ya udah, gue keluar kamar kan, gue nenangin diri, gue duduk di sofa. Dan adik gue juga masih gagap-gagap nggak jelas, si William ini gagap-gagap nggak jelas. Terus gue yang cerita, mah tadi Alex beneran, sumpah demi Allah, waktu maghrib Alex ngelihat mama udah masuk ke kamar dan nutup pintu dan manggil Alex dengan bahasa yang Alex sendiri tuh nggak ngerti, mah beneran dia cuman manggil nama Alex dan dia nggak tahu, dia pokoknya bergumam-gumam gitu dan cepet. Dan untungnya Alex nggak buka kamar itu waktu itu. Dan bener-bener 10 detik kemudian mama datang. Ini aneh banget mah, kok bisa gitu. Dan dari situ nyokap gue, nih jarang banget gue dengar nyokap gue ngomong gini. Dia cuma bilang, ya udah sekarang kalian berdua langsung sholat maghrib aja ya, kalau bisa berjamaah, kita sholat bareng-bareng dan kita berdoa semoga kita nggak akan diganggu lagi dengan jin penyerupa seperti ini di masa depan. Anjir, merinding gue, asli merinding gue. Gila nggak sih lo? Gila nggak sih kayak gitu lo? Ya asli merinding banget gue ini, bener. Dan itu gila sih. Itu nyata banget, gue benar-benar ngeliat sosok nyokap gue. Benar-benar gue lihat, tapi gue nggak lihat kakinya ya. Tapi gue yakin gue ngelihat dia seutuhnya seperti nyokap gue, yang bajunya persis sama dengan nyokap yang gue ajak ngomong sekarang di waktu itu. Ya nyokap gue yang ngajak gue sholat maghrib dan itu orang yang sama persis. Cuma memang waktu dia ngomong manggil gue di kamar itu, ya udah kayak gitu aja bahasanya nggak jelas. Dah.
Dan itu masih terngiang-ngiang, dan itu adalah kejadian yang kita bertiga merasakan gitu loh. Soalnya jarang itu kita bertiga itu keluarga merasakan. Biasanya tuh gue sendiri doang. Tapi ini nyokap merasakan, William merasakan, gue merasakan, dan itu speechless kita habis. Berarti adek lu tuh sebenarnya nggak sesensitif lu ya kalau soal goib-goib kayak gini. Iya, dia tumpul lah. Nyokap gue, adik gue tuh agak tumpul lah, dia yang kayak orangnya yang ya nggak pernah sih atau nggak pernah cerita juga, tapi yang paling sering kejadian tuh gue, dan gue biasanya cerita langsung speak up. Gue langsung gue ngeliat ini loh, mah aku ngeliat ini gitu, mah aku denger ini gitu, tapi kayak udah nggak usah dibikin kayak gitulah, biasanya nyokap menenangkan kan gitu. Adik gue nggak pernah ya, atau gue nggak tahu juga, tapi yang jelas di hari itu kita bertiga merasakan hal yang sama, dan di hari itu juga kita percaya kalau memang ada jin itu memang ada beneran yang menyerupai manusia, dan dia datang di maghrib di waktu antara pergantian siang dan malam, dan itu seperti ajaran agama kita Islam, itu memang kita harus menutup pintu, menutup jendela, dan segala macam, dan segala sholat itu kita percaya. Tapi itu si William itu pas awal-awal yang ada bilang assalamualaikum, tapi dia ngeh gitu, maksudnya sadar gitu, ada yang bilang assalamualaikum. Sadar, dia juga sadar. Jadi gue setelah itu gue benar-benar gue briefing lagi kan, gue tanya lagi dia, William, lu bener kan ngeliat kan, lu nggak bohong kan sama gue? Iya Lex, gue juga benar-benar ngeliat, dan gue benar-benar ngeliat nyokap sama seperti lu, gue ngeliat sama persis, dan tapi mungkin gue juga nggak tahu soalnya gue kan main PC ya, tapi gue dengar suaranya, dan itu nggak bisa dipungkiri juga, dia nggak bisa pungkiri juga, dia confirm dia melihat sama seperti yang gue. Pas yang di kamar manggil lu juga dia sadar gitu, ada suara yang manggil. Kalau itu nggak mungkin, soalnya dia udah fokus kan sama PC-nya. Soalnya kan jarak dari kamar nyokap ke kamar dia mungkin ada distraksi suara lah dari TV gue kan, jadi dia nggak tahu dengar. Tapi kalau gue denger banget itu jelas. Wah gila sih. Ini gue baru tahu loh kalau ternyata emang daerah-daerah sini emang ada horor ya. Emang sih dari dulu itu. Tapi sih dulu kalau misalnya ngomongin maghrib sih emang bener ya, kalau misalnya emang kalau maghrib itu emang terutama buat anak-anak ya, jangan sampai keluar rumah, masuk rumah udah kalau maghrib udah aja sholat ibadah, pintu semua tutup, keluar lagi ya kalau mau nanti gitu loh. Soalnya waktu masih kecil, seumuran gue juga punya cerita nih waktu kecil, pas waktu zaman SD lah gitu ya. Ya zaman SD kan rumah gue ada garasinya nih. Sama kayak Alex nih, jadi garasi gue tuh langsung madepnya ke kamar, tapi ini kamar nyokap sama bokap. Jadi kalau misalnya buka jendela kamar bokap sama nyokap tuh langsung nembusnya ke garasi. Nah itu tuh gue sore-sore tuh lagi main gitu loh. Lagi main sama kakak gue berdua, lagi main tanah lah gitu di garasi. Dulu kan garasinya masih tanah gitu, main-mainan tanah-tanah gitu. Itu pas sekitar jam 5-an lah, jam 5 lewat, udah mau jam 5:30. Biasanya kan jam segitu gue udah dipanggil suruh masuk ya. Cuman waktu itu bapak gue tuh lagi pergi, di rumah gue cuma ada ibu gue lagi masak di dapur. Jadi gue anteng aja main di luar gitu kan. Lagi asik-asiknya main, tiba-tiba itu di di jendela kamar gue, di jendela kamar orang tua gue ada yang ngetok-ngetok, tok gitu kan. Gue nggak gitu kan, cuman gue sama kakak gue tuh nggak sadar kalau ada ngetok-ngetok. Dia ketok-ketok lagi. Akhirnya dalam hati gue tuh itu mungkin ibu gue kali, biasa kan suka ngetok-ngetok kalau misalnya suruh udah mainnya gitu ya. Yang suruh masuk ya kan udahan mainnya, tapi dia nggak ngomong, emang ketok-ketok doang. Pas sudah ketokan ketiga kalinya baru tuh gue nengok gitu kan ke jendela. Pas lihat di jendela dong itu gordennya nutup, tapi ada mukanya doang, itu mukanya putih penuh darah. Tapi kayak dibalut kayak poci gitulah. Jadi ada kain gitu ya? Ada tudungnya gitu. Terus dia sembari senyum gitu, nyengir gitu loh. Aduh, udah. Sembari senyum nyengir, itu gue bener-bener kaget, ketakutan. Gue teriak ke dalam sambil nangis. Itu kakak gue aja sampai kakak gue nggak tahu gitu loh kalau misalnya ada kayak gitu, dia nggak tahu, nggak ngelihat gitu. Jadi cuma nanyain kenapa Cang, kenapa? Itu barusan ada ini gitu kan. Terus pas gue masuk ke dalam kamar gitu ya. Terus ibu gue juga masuk ke dalam kamar, kalau gue masuk ke dalam kamar tuh kayak ada wangi ini loh, wangi cuman kayak wangi dupa gitu loh.
Melati bukan? Melati. Nah Enggak ya? iya kayak gitu, wanginya wangi kayak gitu. Iya bener. Jadi nggak tahu pokoknya wangi aja gitu ya, nggak tahu wangi dupa nggak tahu melati, gue lupa, pokoknya wangi aja gitu. Terus yang akhirnya gue udah jadi udah semenjak itu gue sore-sore pokoknya batas main tuh jam 5, mau dipanggil mau enggak gue jam 5 tuh udah pasti masuk ke rumah aja itu udah pasti tank Sadar gitu. sendiri ya. Sadar sendiri. Setelah itu gue sadar sendiri udah setiap jam 5 tuh udah pasti pulang ke rumah. Ya itu fix banget sih udah. Dan gue juga tahu sih apa situasi rumah lu ya. Jadi kayak aduh udah deh, Iya kan? udah deh. Iya udah ngerti gue lah udah. Iya sih, gue juga kan Sepi beberapa kali banget. suka nginep kan di rumah lu. Kalau malam-malam tuh emang kayak hawa-hawanya tuh beda lah pokoknya. Iya, Makanya kayaknya mending ngerem di kamar lu aja, udah nggak ngapa-ngapain lagi gua.